Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Kemudian menjelaskan pembahasan terakhir bab thaharah, bab bersuci. Masih melanjutkan kitab sebelumnya. Hanya saja di sini kita melengkapi dengan kitab Fiqh Syafi'i, dengan kitab yang berjudulkan Fiqh Syafi'i. Langsung saja kita ke pembahasan pada bagian yang paling atas, yaitu masalah yaitu permasalahan. Idza kanal ma'u, apabila ada air kathiran, air yang jumlahnya banyak itu maksudnya air yang sudah sampai 217 liter atau lebih. Wa waqa'at fihi, kemudian pada air tersebut kejatuhan, fihi di dalam air tersebut najasatun, najis. Walakin nasyakakna, akan tetapi orang tersebut ragu, hal tagayyuru, kira-kira air tersebut berubah, amla, atau tidak. Fahal taharatu bihi, kira-kira air tersebut bisa nggak digunakan untuk bersuci, kira-kira air tersebut suci atau enggak. Kalau ada problem seperti itu, jadi ada air banyak, kasusnya tuh ada air banyak, tapi air tersebut itu kejatuhan najis. Nah, tapi si orang ini ragu, kira-kira airnya berubah atau tidak. Nah, kira-kira juga boleh nggak digunakan untuk bersuci? Al jawabu, maka jawabannya adalah na'am, ya. Tajuzu, diperbolehkan, at-taharatu bihi, diperbolehkan taharatu bihi, yaitu bersuci dengan air tersebut. Boleh air tersebut dipakai buat bersuci atau berwudu pakai air tersebut. Li'anal asla fihi taharatu, karena asalnya air tersebut hukumnya suci. Di hukum asal air tersebut suci. Kemudian permasalahan yang selanjutnya ialah idza kanal ma'u, apabila air kathiran, air yang banyak, otaghayyur, air yang banyak berubah, walakin nasyakakna, akan tetapi ragu orang tersebut, hal taghayyuru, apakah air tersebut itu berubah bitohirin, dengan sesuatu yang suci, au binajasin, atau air tersebut berubahnya disebabkan najis. Fama hukmuhu, maka apa hukumnya? Maka jawabannya ialah nahkumu, hukumnya bitoharatihi, hukumnya suci. Di anal asla fil ma'i, karena hukum asal air tersebut taharah, suci. Kemudian al-khamisatu, yang kelima, al-ma'ul mutahhiru, air yang suci, al-haramu, air suci tapi haram, istima luhu, tapi haram digunakan. Jadi ada air suci tapi haram digunakan untuk bersuci atau untuk berwudu. Apa? Kal wudui, seperti berwudu, bima imangzubin, seperti orang yang berwudu dengan air boleh gosok. Gosok adalah menggunakan barang seseorang, contohnya seperti air, tapi tanpa seizin orang tersebut. Nah,
orang yang memakai air tersebut, air gosopan tersebut, maka hukumnya haram menggunakan air tersebut, karena air tersebut adalah air gosopan. Au musabili, atau air yang disediakan disyurbi untuk minum, kebutuhan minum. Nah, air yang udah disediakan untuk kebutuhan minum malah dipakai dia untuk berwudu atau bersuci, maka haram hukumnya menggunakan air tersebut. Wa amma, dan adapun istimalu, menggunakan zam-zam, air zam-zam, fi izalati najasati, untuk menghilangkan najis. Jadi misalnya kita terkena najis kemudian kita ilangin pakai air zam-zam, kira-kira gimana tuh hukumnya? Fa khilafun aula, maka menyelisih pendapat yang utama. Artinya pendapat yang utama apa? Sebagusnya jangan pakai air zam-zam kalau buat ngilangin najis. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Tapi menyelisih pendapat yang utama. Pendapat yang utama itu adalah sepatutnya jangan pakai air zam-zam ketika menghilangkan najis. Nah, kemudian membahas pada pembahasan selanjutnya, sedikit aja ini agak menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu menyuci pakaiannya secara baik dan benar. Jadi kalau nyuci pakaian itu, kalau misalnya pakaiannya itu najis, terdapat najis, kita yakin itu najis, misalnya contoh celana dalam anak kecil, bayi, misalnya itu kan najis tuh, misalnya bocah umuran 3 tahun, celananya najis kena ompolannya dia. Nah, itu bagaimana caranya? Ya jangan kita masukin ke mesin cuci dulu, kita basuh dulu kita bilas dulu dengan air. Nah, ketika kita bilas dengan air, kemudian kita peras, nah itu kemudian baru celana dalam tersebut, anak kecil tersebut baru suci. Ketika sudah suci, udah kita bilas pakai air, baru kita campurin dah ke mesin cuci. Tapi ketika nyuci celana dalam tersebut, jangan menggunakan rinso atau deterjen, karena deterjen itu ketika kita ngilangin najisnya itu si celana dalam bocah ini pakai deterjen, maka kita itu harus sampai bersih, sampai busahnya itu nggak ada, karena deterjen itu merusak. Jadi kalau misalnya seumpamanya kita ini bajunya terkena najis, kemudian langsung kita deterjen, kemudian kita cuci, nah itu kan nyebar kemana-mana tuh najisnya. Maka kita harus mencuci baju kita itu sampai hilang busah deterjennya tersebut, baru suci. Makanya lebih bagusnya gimana? Ketika baju kita terkena najis, maka kita langsung aja bilas pakai air biasa. Kalau dibilas pakai air biasa, nah nanti najisnya hilang. Berbeda dengan ketika kita pakai deterjen, kita ngebersihinnya sampai busanya harus hilang. Ini sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ismadul Ainain, yaitu di sini masalah lauza latin aja satu, kalau seandainya tuh yang paling bawah tuh ya, yang saya stabiloin warna oranye, masalatun yaitu permasalahan lauza latin aja satu, seandainya menghilangkan najis bin isti'anati dengan bantuan bisobun, dengan bantuan sabun ya seperti deterjen tersebut, wa baqiya rihu sobun, akan tetapi tersisa bau sabunnya, cuma baunya bukan busahnya ya. Bagaimana hukumnya? Tohuro, suci, hukumnya suci.
Qalahu Tobalawiyu, berkata Imam Tobalawiyu. Jadi kalau Imam Tobalawiyu itu, kalau misalnya kita nyuci pakai bantuan sabun tapi itu masih tersisa baunya doang, bau sabunnya, bau deterjennya, maka dihukumi suci. Kita udah suci membersihkan pakaian tersebut. Waqala Mimro itu masih Imam Romli. Nah, berbeda nih pendapat Imam Romli. Latat huru, kata Imam Romli itu katanya nggak suci, masih belum suci itu. Hatta tasful gusalatu, sampai bersih basuhannya tersebut. Artinya apa? Baik dari segi baunya doang maupun deterjennya harus bersih. Makanya biar gampangnya itu kita bilas dulu baru kita kasih sabun. Jangan kebalik. Kalau pakai sabun airnya najisnya kemana-mana. Nah, kita tuh jadinya susah ntar ngilangin busahnya itu. Nah, apalagi pakaian kita tercampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Nah, itu tambah susah lagi kita. Kita harus lebih ekstra. Makanya tuh yang lebih bagusnya itu pakaian yang buat main-main, pakaian yang buat ibadah-ibadah. Nah, dengan cara kita itu, cara nyucinya benar, toharonya benar, maka sholat pun kita akan mendapatkan kekhusyuan. Tapi kalau pakaian kita nyucinya aja kurang baik, kurang benar, tidak mengikuti anjuran para ulama, maka kita kalau sholat kita nggak khusyuk, ya salah satunya itu penyebabnya. Nah, jadi sepatutnya ketika mencuci menggunakan mesin cuci, kita bilas dulu tuh pakaiannya sebelum dikasih deterjen. Ketika udah dibilas, baru kita kasih deterjen. Yang kita utamain itu menghilangkan najisnya dulu, baru kita kasih deterjen. Kalau kebalik, nanti kita dah yang kerepotan buat ngilangin busahnya dan bau sabunnya. Cuma mendingan kita pakai pendapat Imam Tobalawiyu, yaitu Imam Tobalawiyu itu beliau mengatakan ya nggak apa-apa kalau masih tersisa baunya doang mah wangi deterjennya. Tapi Imam Tobalawiyu juga sama mengatakan juga, dalam artian kata beliau juga sama, kalau misal masih ada busa-busanya ya nggak bisa. Tetap beliau juga berpendapat ya harus sampai hilang tuh busahnya, busa deterjennya. Atau kita mau menggunakan pendapatnya Imam Romli, sampai bersih tuh basuhannya, cuciannya, deterjennya hilang, baunya juga hilang. Nah, itu sekian pembahasan saya. Jadi kita ini membahas tentang toharoh ya. Kemudian bagaimana air yang tercampur minyak misalnya? Apakah perubahan karena minyak dapat merubah kemutlakan air? Maka jawabannya tidak, karena minyak tidak termasuk perkara yang tidak larut dengan air. Artinya kalau misalnya airnya kecampur minyak ya nggak masalah. Jadi air kejatuhan minyak, kita pakai wudhu boleh nggak? Boleh. Ya. Karena minyak itu termasuk mujawir. Mujawir itu apa? Perkara yang tidak larut dengan air. Jadi perubahan air karena minyak maka tidak menghilangkan kemutlakan air tersebut. Artinya kita masih boleh menggunakan air tersebut. Nah, segitu aja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.